Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah. Untuk pertama, tentu kita ingin bersyukur kepada Allah sebagai balasan atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu ini juga karena rahmat dan nikmat dari Allah. Maka mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang indah ini, ingin kami sampaikan sebuah lagu yang merupakan sanjungan, menggambarkan betapa cintanya si penggubah lagu itu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan bersama. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, oh Muhammad Rasulullah. The coming of you make the brightest day, shining through along the way. You bring the love of all Islam. You are the symbol of unity. You bring the light. You bring the light into human life. You lead us through the way of truth. Oh Muhammad, Muhammad Rasulullah. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the nights. We are here, we think of you, oh Muhammad Rasulullah. The coming of you make the brightest day, shining through along the way. You bring the love of all Islam. You are the symbol of unity. You bring the light. You bring the light into human life. You lead of truth, the way of truth. Oh Muhammad, Muhammad Rasulullah. Demikian. Itu sebuah sanjungan yang mengatakan your face is bright. Wajahmu bersinar like the shining moon, seperti bulan purnama. Lighting up, yang menyinari darkness of the night, sebuah malam yang gelap gulita.
dan seterusnya. Itulah gambaran-gambaran kekaguman kita, kesenangan hati kita, pikiran kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi sudah mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka benar-benar ia telah mencintaiku. Pertanyaannya, bagaimana? Apakah kita sudah mencintai Rasulullah? Mencintai itu tidak hanya menyanjung, tetapi yang terpenting inti dari mencintai itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang paling mudah kita ingat, kita itu diperintahkan satu untuk sholat tepat waktu di dalam sehari semalam. Sholat 5 waktu yang tepat waktu. Itu perintah anjuran Rasulullah. Bukan di akhir, tapi tepat pada waktu. Yang berikutnya, kita juga disuruh untuk menyebarluaskan salam. Maka bila kita bertemu dengan sesama muslim, maka mulailah dari ibda' binafsi, mulai dari kita sendiri untuk menyebarkan, luaskan yang namanya salam kepada sesama muslim, supaya itu menjadi kepribadian kita. Maka tebarkanlah salam. Masuk rumah juga mengucapkan salam, sehingga setan yang ada di rumah kita menjadi jera, tidak kerasan, dan merasa stres dengan apa yang kita kerjakan. Kita disuruh talil Qur'ani, membaca Al-Quran. Kita juga disuruh wahafidil lisani, menjaga lisan kita, agar lisan kita ini digunakan untuk mengatakan, mengucapkan yang baik. Kita dilarang untuk menjadi orang yang munafik. Kita tidak dianjurkan, kita dilarang oleh Rasulullah. Al-wa'du dainun, yang namanya janji adalah hutang. Jangan sampai kita menyulayani, mengingkari janji-janji yang kita sampaikan kepada orang lain. Itu larangan dan disampaikan Nabi. Kemudian kita juga dianjurkan untuk hormat kepada bapak ibu kita. Namun apakah kita sudah melakukannya? Ini pertanyaan klasik yang sebenarnya jawabannya ada pada diri kita sendiri. Orang tua itu kasih sayangnya sepanjang masa, namun kasih sayang anak sepanjang galah. Dan itu ada benarnya. Orang tua tidak punya uang ketika kita diberi, wes sudah, itu uang untukmu. Ibu bapak sudah cukup, padahal nggak punya uang. Ada tidak orang yang berkata seperti itu? Itu orang tua yang sangat mulia, karena kasih sayang bisa berkata seperti itu. Kita ini bisa berdiri, berjalan, bekerja dengan baik, beribadah dengan baik. Dulu siapa yang membimbing? Pertama kali adalah ibu kita. Bisa berbicara baik, berkata baik. Ini ibu kita. Itu perintah untuk kita hormati. Kita juga disuruh untuk menuntut ilmu, supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil.
Rasulullah memberikan contoh, kalau berbicara itu tidak pernah bersungut-sungut, tapi dengan kata-kata yang lemah lembut. Rasul juga tidak pernah memberikan keterangan yang serampangan, tetapi dengan tartil, tarsilun, watarsilun. Jadi dengan lemah lembut, dengan tertib, teratur. Itu Rasulullah. Banyak sekali yang dituntunkan Rasulullah untuk kita ikuti dan untuk kita jauhi yang berupa larangan. Namun kadang-kadang kita ini naif sekali, kurang belajar, sehingga tidak tahu. Nabi mengajarkan kalau makan tidak boleh sampai kenyang, tapi kadang-kadang kita makan sampai sekenyang-kenyangnya, maka penyakit akan datang. Semua yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah, itu semuanya ada hikmahnya, ada kebaikan di balik larangan itu. Misalnya dilarang makan babi, ternyata daging babi itu mengandung cacing pita. Begitu juga dengan kita dilarang makan daging anjing, ternyata anjing itu mempunyai penyakit yang namanya rabies. Kalau kita makan dengan seperti itu, bagaimana kita? Banyak sekali yang disampaikan Rasulullah itu, tapi kita kurang mempelajarinya. Masuk rumah ada doanya, masuk masjid ada doanya, masuk ke WC ada doanya, bahkan tidur pun itu ada doanya. Ya, ada doanya, semuanya sudah dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Tinggal bagaimana kita ini memanfaatkannya dan melaksanakannya, supaya kita ini termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah juga, dan akan mendapatkan syafaatnya ketika besok kita berada di belakang beliau di yaumil mahsyar. Ya, saya kira itu saja sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami berharap sedikit ini bisa di manage dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Insya Allah yang kecil, little by little, last neck make mountain. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan Allah juga memaafkan apa yang kami lakukan dengan kesalahan itu, dan ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.